on point. Kalau ngelihat kekuatan dari Prabowo dan juga Gibran, bisa menang satu putaran. Kekuatannya Prabowo Gibran ini kan kekuatan yang merepresentasikan kekuatan Pak Jokowi, Pak Prabowo. Mungkin secara hati dan juga badan Pak Jokowi ada di Gibran, iyalah anaknya. Ada bersama Pak Prabowo juga. Tapi kan hitam di atas putihnya masih bersama PDIP. Bagaimana kemudian tim ses dari Prabowo Gibran memastikan pendukungnya Pak Jokowi bisa ditarik semua? Saya yakin pemilih-pemilih PDIP pun akan sangat cerdas. Dia akan memilih figur. Teman-teman PDIP di Jawa Tengah misal pernah dipimpin Mas Ganjar selama menjadi gubernur, sama dipimpin oleh Pak Jokowi jadi presiden. Nah itu pasti sudah bisa membanding-bandingkan dan bisa memilih-milih. Pak Ganjar tuh kan kemarin ngasih raport merah tuh buat Pak Jokowi di bidang hukum karena pasca kemarin kasus MK itu, Gus, tanggapannya gimana, Gus? Jadi yang mengusulkan isu ini kenapa? Karena ketakutan. Ketakutan suaranya tergerus akibat adanya Mas Gibran gabung dengan Pak Prabowo. Kampanye kan belum benar-benar dimulai ya, tapi sekarang udah mulai rame. Ada yang kemudian teriak isu kecurangan. Itu gimana? Dibuktikan aja. Dinamika itu semua. Biasanya tuh orang yang teriak ada kecurangan itu biasanya ya orang yang sudah kalah. Biasanya orang kalau udah kalah itu mengaku yang menang curang. Ini kalau di dalam tengah-tengah begini belum udah ngomong ada kecurangan dan sebagainya. Jangan-jangan kamu tanya ini siap bertanding apa enggak? Hai, kembali lagi di Livi On Point. Saudara, pemilu makin dekat, 14 Februari itu hanya tinggal hitungan bulan. Dan kalau kita bicara soal strategi memenangkan pemilu, masing-masing tim ses sudah mulai klaim bisa menang satu putaran. Termasuk tim sukses dari Prabowo Gibran. Yang jadi pertanyaan, emang benar bisa? Terus kalaupun bisa, seperti apa sebetulnya strategi yang sudah mereka siapkan untuk bisa menang satu putaran? Karena kalau kita merujuk dulu ke Pak Jokowi, itu kan lumbung kemenangannya tuh ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau Pak SBY itu ada di Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Terus kalau Prabowo Gibran, kira-kira lumbung kemenangannya akan di mana ya? Kalau misalnya memang akan menang satu putaran. Kita sudah bersama dengan tim Sekretaris Nasional atau Seknasnya langsung, Gus Nusron Wahid. Selamat datang, Gus. Selamat datang juga. Terima kasih sudah datang. Jadi gimana bisa menang satu putaran? Langsung situ dulu deh pertanyaannya. Ya nggak bagaimana, pertanyaannya kok gimana? Ya nggak bagaimana jawabannya. Jadi optimis? Optimis lah, masa nggak optimis? Kalau ngelihat kekuatan dari Prabowo dan juga Gibran untuk kemudian tim sesnya bisa, oke, kita bisa menang satu putaran. Kira-kira itu lumbung kekuatannya akan ada di mana, Gus? Ya kalau kita lihat kekuatannya Prabowo Gibran ini kan dua kekuatan bergabung ya. Kekuatan yang merepresentasikan kekuatan Indonesia pada 10 tahun terakhir ini. Yaitu kekuatan Pak Jokowi sama kekuatan Pak Prabowo. Pak Jokowi dengan direpresentasikan sama Mas Gibran. Nah kalau lihat dari basisnya Pak Prabowo, itu kan dari dulu kuat di Jawa Barat sama Banten. Kemudian Pak Jokowi itu kan kuat di Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan Pak Prabowo juga kuat di Jawa Timur, terutama di daerah Tapal Kuda dan Madura. Mungkin memang hari ini ada beberapa irisan, terutama irisan dengan migrasi pendukungnya Pak Ganjar ya? Pak Prabowo ke Pak Anies. Juga memang harus kita akui itu ada, tapi ya nggak banyak. Kemudian juga ada migrasi pendukungnya Pak Prabowo kepada Pak Ganjar. Tapi yang pendukungnya Pak Ganjar itu kan juga nggak banyak, hanya pendukung yang murni PDIP. Yang PDIP-nya murni karena milih partai, bukan PDIP yang milih karena Pak Jokowi. Tapi kan pemilih PDIP yang karena Pak Jokowi kan jumlahnya banyak. Hampir 40% dari pemilih PDIP. Itu yang memilihnya karena Pak Jokowi, karena programnya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi dan karena programnya Pak Jokowi. Ya dari dua anase kekuatan ini ya kami optimis. Ditambah dengan kekuatan-kekuatan baru yang ada di Pak Prabowo, seperti kekuatan dalam tanda petik Golkar, kekuatan Gelora, kekuatan PSI, kemudian kekuatan Demokrat yang dulunya tidak ada di dulunya netral, hari ini aktif banget begitu misal. Ini saya yakin bisa menjadi kekuatan simbol-simbol yang saya menjadi optimis. Minimal kalau di Jawa Tengah saya yakin menjadi 50-50 pertempurannya. Gus, kalau dibilang gini, terpilihnya Gibran sebagai pendamping Pak Prabowo itu
ibaratnya sebetulnya periode ketiganya Pak Jokowi gitu. Jadi versi penerusnya, versi legasinya Pak Jokowi itu gimana anggapannya Gus? Ya nggak ada salahnya kan. Hmm. Memang kalau kemudian apa yang baik dari Pak Jokowi dilanjutkan, apa nggak boleh? Kan boleh-boleh saja dan biasa-biasa saja. Dan malah bagus kan ada yang meneruskan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan kita akui memang Pak Jokowi mempunyai banyak prestasi selama proses 10 tahun terakhir ini. Kita lihat Pak Jokowi punya program infrastruktur yang sangat dahsyat. Mungkin beliau selama 10 tahun memimpin, itu pembangunannya melampaui 30 tahun Orde Baru. Oke. Harus diakui itu. Mulai dari bendungan, jalan tol, kemudian bandara, hampir semua dibangun. Kemudian listrik. Oke. Ya kan kita dulunya mengalami minus listrik, sekarang kita mengalami surplus listrik. Surplus listrik kita mencapai hampir sekitar 18.000 megawatt. Artinya apa? Seandainya ini kita genjot pertumbuhan ekonominya, kita tidak ada keraguan lagi dan tidak ada hambatan untuk terhadap suplai listrik. Oke. Kenapa? Pada awal pemerintahan Pak Jokowi mau menggenjot pertumbuhan ekonomi sulit. Kenapa? Karena listriknya mengalami minus. Sekarang dengan adanya program 30.000 megawatt dan itu semua, ya kan? Alhamdulillah kita mengalami surplus listrik. Meskipun dikritik banyak orang karena masih berbasis batu bara. Oke. Ya nggak ada masalah. Namanya juga kebijakan. Pasti ada plus minusnya. Gus kalau dijawab gini, atau ditanya gini. Nah itu satu ya. Oke. Belum lagi program pengembangan sumber daya manusia. Belum ada program pengembangan sumber daya manusia yang seoptimal pada zaman Pak Jokowi. Oke. Ada KIP kuliah, ada LPDP yang sangat baik, yang sangat banyak sekali jumlahnya. Ada BLK komunitas, ada kartu prakerja. Ini kan program-program pengembangan sumber daya manusia dalam bidang hard skill maupun soft skill. Nah, belum lagi pada program peningkatan gizi dan penanganan stunting. Memang ada banyak kebaikan dalam diri Pak Jokowi. Belum program social security-nya, perlindungan sosialnya, PKH dan sebagainya, infrastruktur desa. Saya kira, saya katakan prestasi Pak Jokowi dalam rangka dalam petik membangun masyarakat dan bangsa Indonesia ini selama 10 tahun terasa. Baik. Sempurna enggak, tapi terasa sekali. Gini Gus, mungkin secara hati dan juga badan Pak Jokowi ada di Gibran, iyalah anaknya, ada bersama Pak Prabowo juga. Tapi kan hitam di atas putihnya masih bersama PDIP. Bagaimana kemudian tim ses dari Prabowo Gibran memastikan pendukungnya Pak Jokowi bisa ditarik semua? Ya itu memang sejarah nggak bisa dipungkiri ya. Masa lalu Pak Jokowi itu adalah masa lalu mempunyai sejarah panjang dengan PDIP. Mas Gibran juga mempunyai sejarah panjang dengan PDIP. Tetapi kan yang namanya pemilu partai politik, legislatif dengan pemilu presiden kan beda. Karena ini pemilunya figur. Sehingga saya yakin pemilih-pemilih PDIP pun akan sangat cerdas. Dia akan memilih figur. Figur mana yang selama ini bekerja bisa memimpin. Teman-teman PDIP itu juga sudah punya pandangan. Terutama teman-teman PDIP di Jawa Tengah misal. Kan dia sudah bisa melihat, pernah dipimpin Mas Ganjar selama menjadi gubernur. Sama dipimpin oleh Pak Jokowi jadi presiden. Nah itu pasti sudah bisa membanding-bandingkan dan bisa memilih-milih. Rekayasa dan intervensi yang membuat kemudian independensi menjadi hilang. Dari yang parsial menjadi parsial, dan kemudian itu ya kita kuliah, kita sekolah, di UNM juga ada orang yang belajar, pasti banyak orang membaca. Udah deh, itu gimana? Semua yang dengan kasus ini jeblok. Poinnya, jeblok kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Ngomong-ngomong tadi Gus nyinggung Pak Ganjar. Pak Ganjar tuh kan kemarin ngasih raport merah tuh buat Pak Jokowi di bidang hukum karena pasca kemarin kasus MK itu. Gus tanggapannya gimana Gus? Ya saya pikir Pak Ganjar harus konsultasi dulu
Dan harus tanya dulu sama Pak Mahfud MD. Kalau menilai kinerja pemerintahan di bidang penegakan hukum di nilai 5, yang paling bertanggung jawab terhadap penegakan hukum kan Pak Menko Polhukam. Jadi sebaiknya alamatnya itu ditujukan sama Pak Mahfud MD. Apa yang salah dari keputusan MK dan MK itu? Oke. Itu menurut saya keputusan yang sangat normatif. Pertama yang dipersoalkan ya, ini kesempatan yang baik kita mengklarifikasi. Berkali-kali sudah kami sampaikan. Soal apa? MK. Dikatakan apa? Ada nepotisme, ada konflik of interest. Ya. Itu kan persepsi dan opini dibentuk oleh media dan sosial media. Publik seakan digiring menuju pemahaman seperti itu. Faktanya? Tuh, faktanya kita lihat. Pasal 46 Undang-Undang MK. Kalau dikatakan ada konflik of interest. Pengambil keputusan di dalam suatu keputusan MK itu siapa? Semua hakim itu punya hak yang sama. Memang kalau kemudian ketuanya Anwar Usman, karena kebetulan istrinya meninggal, kemudian nikah sama adiknya Jokowi. Ini kan katakannya keponakan ketemu di jalan ini. Kemudian bisa dikatakan dia bisa mengatur semua hakim itu. Apakah kemudian satu suaranya Pak Anwar Usman itu bisa mendominasi dan bisa melakukan veto dalam keputusan yang lain? Kan tidak. Kalau satu hakim setuju, kalau 8 hakim menolak, ya nggak bisa juga. Oke. Faktanya ada 5 hakim yang setuju. Ada 4 hakim yang setuju selain Pak Anwar Usman. Terus apakah yang 4 hakim ini dianggap tidak mempunyai hak yang sama? Apa hubungannya 4 hakim yang setuju itu dengan Mas Gibran? Dengan Pak Jokowi? Ada ipar bukan? Hubungan semenda juga bukan? Jelas-jelas hanya 1 hakim di situ. Kecuali kalau dalam undang-undang MK itu mengatakan bahwa ketua Mahkamah Konstitusi bisa menveto keputusan daripada proses-proses persidangan dan sengketa hukum, perselisihan hukum atas konstitusi di dalam Mahkamah Konstitusi. Kan tidak ada. Itu satu. Oke. Yang nomor 2, yang dipersoalkan di dalam disidangkan, apa yang dipersoalkan atau yang disidangkan di dalam MK ini apa sih? Kasus pidana, orang dianggap bersalah? Enggak. Yang dipersoalkan di sana adalah suatu norma undang-undang di judicial review ataupun digugat kepada Mahkamah Konstitusi karena ada sekelompok pihak yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat undang-undang itu. Maka akibat undang-undang itu, maka di judicial review itu berarti undang-undang itu dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Oke. Jadi yang digugat ini norma. Dan norma itu tidak hanya menguntungkan 1 atau 2 orang, menguntungkan semua orang. Namanya norma, undang-undang itu gak hanya berlaku untuk seorang Gibran. Undang-undang ini berlaku untuk semua orang. Nah kemudian norma itu karena dianggap melanggar konstitusi, diubah oleh MK dengan dikasih jalan tengah bahwa usia 40 tahun, tetapi bagi mereka yang menjadi kepala daerah atau pejabat politik yang dipilih melalui pemilu, yang usianya di bawah 40 tahun boleh. Oke. Bahkan itu norma, yang mendapatkan kemanfaatan itu banyak orang. Kepala daerah yang usianya di bawah 40 tahun. Banyak, PDI punya 12. Mungkin dianggap karena momentum menjelang pendaftaran Pilpres kemudian itu disahkan putusannya. Ya kalau momentum karena keputusan norma kalau ada kaitan dengan momentum. Kalau momentum kan masalah subjektivitas. Norma ini kan bukan masalah subjektif. Oke. Masalah norma. Norma itu bukan masalah subjektif. Kemudian ada berapa anggota DPRD yang dipilih, ya kan, yang usianya di bawah 40 tahun, banyak sekali. Adik saya juga anggota DPRD di bawah 40 tahun, berarti dia boleh merasa diuntungkan di situ. Golkar punya
berapa punya 12 atau berapa. PDI itu punya banyak loh PDI. Bupati-bupati yang usianya di bawah 40 tahun. Bupati Gresik, Bupati Trenggalek. Banyak. Ya kan? Dia punya kesempatan yang sama. Jadi terus di mana letak dikatakan ini KKN? Bahwa keputusan ini kemudian bisa dijadikan menjadi kendaraannya Mas Gibran, menjadi punya kesempatan. Dan kemudian Mas Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo. Dan ketika Mas Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo, kemudian bisa menggerus basis pendukungnya calon tertentu, ya makalah dimunculkan isu ini. Jadi yang mengusulkan isu ini kenapa? Karena ketakutan. Ketakutan suaranya tergerus akibat adanya Mas Gibran gabung dengan Pak Prabowo. Jadi yang ditakutin tuh Gibrannya atau Pak Jokowinya sebetulnya sama mereka? Kenapa? Yang ditakutin tuh Gibrannya atau Pak Jokowinya sebetulnya? Iya, karena apapun kan Gibran ini adalah anaknya Pak Jokowi. Oke. Dan Pak Jokowi punya prestasi. Mas Gibran juga punya prestasi. Jadi ini seandainya Mas Gibran nggak punya prestasi di Solo, Pak Jokowi nggak punya prestasi, reputasi baik, dan reputasi baik selama memimpin 10 tahun ini, pasti mereka nggak ketakutan. Oke. Jadi ketakutannya itu karena apa? Prestasi Pak Jokowi dan prestasinya Mas Gibran, serta prestasinya strong leadernya dan governmentnya Pak Prabowo. Oke. Sekarang gini, kampanye kan belum benar-benar dimulai ya. Gus, kalau kita lihat, tapi sekarang udah mulai rame. Ada yang kemudian teriak isu kecurangan, ada yang kemudian teriak KKN, ada yang kemudian teriak. Ya dibuktikan aja. Itu gimana? Dibuktikan aja. Dinamika itu semua. Ya dibuktikan aja kalau ada kecurangan. Biasanya tuh orang yang teriak ada kecurangan itu biasanya ya orang yang sudah kalah. Biasanya orang kalau udah kalah itu mengaku yang menang curang. Itu sindrom orang Indonesia. Itu biasa gitu? Iya, ini kalau di dalam tengah-tengah begini belum udah ngomong ada kecurangan dan sebagainya. Jangan-jangan kamu tanya, ini siap bertanding apa enggak? Wong ini pertandingan belum dimulai, kok udah teriak-teriak ada kecurangan. Pertandingan belum digelar, udah bilang baru ada pendaftaran. Kampanye belum dimulai. Baru warming up, belum masuk ke gelanggang. Tapi kan kemudian isu-isu yang beredar udah mulai kencang. Pertama, kita mulai dari yang tadi MK sudah. Kemudian teriak-teriak kecurangan, copot-copotan baliho, kemudian kalimat abuse of power. Itu gimana? Kalau copot-copotan baliho, yang dicopot balihonya itu bukan semua partai juga dicopot balihonya di tempat-tempat tersebut. Kalau copot-copotan baliho. Ini orang sensi amat gitu loh. Ngomong yang lain aja juga dicopot jangan nggak ada masalah. Partainya pendukung Pak Jokowi PSI ya dicopot. Terus kalau apalagi abuse of power mana? Yang jelas kan ada. Ada fakta integritas di Solo, di Sorong. Ya kan? Nanti PJ disuruh memenangkan ini tertentu. Digalang oleh Badan Intelijen Negara. Oke. Ya kan? Karena abuse of power terjadi malah untuk memenangkan bukan kepada pasangan kami. Justru malah kepada orang lain. Ya sudah kita tertibkan, ayo kita tertibkan, nggak boleh ada abuse of power. Nggak ada soal. Jadi nggak masalah ya? Nggak ada masalah kalau memang kita mau. Yang sudah terbukti ada abuse of power siapa sekarang? Di Boyolali, ASN yang ngaku sendiri di YouTube itu ada. Di TikTok juga ada. Kita sudah mencatat ada di 8 tempat itu, 9 tempat itu yang terbukti melakukan abuse of power itu. Jadi kalau menurut saya justru dia ketakutan. Ketakutan karena selama ini jangan-jangan ada pihak-pihak tertentu yang sudah mempersiapkan diri akan menggunakan instrumen tertentu. Instrumen kekuasaan tertentu untuk kepentingan pemenangan capres tertentu. Oke. Dengan adanya kebijakan ini, dengan adanya Prabowo Gibran mungkin jadi ketakutan karena instrumennya itu nggak bisa dipakai. Kalau dibilang gini Gus, ini kan
ibaratnya buat Pak Prabowo ini jadi last dance, Iya, pertarungan terakhir. iya. Ini menjadi apa ya, ibaratnya pertarungan mati-matian buat Pak Prabowo, sehingga kemudian semuanya menjadi halal. Itu gimana ngerespon itu, Gus? Aku tuh mendukung Prabowo baru pertama kali ini. Aku tahun 2014 meskipun partai saya dukung Pak Prabowo, saya dukung Pak Jokowi. Oke. Sehingga saya dipecat. Dan tahun 2019 saya juga dukung Pak Jokowi. Jadi ini the first time saya mendukung Pak Prabowo. Dan kenapa milih mendukung Pak Prabowo, Pak? Aku lihat beliaunya figurnya ikhlas. Setelah 2 kali kalah sama Pak Jokowi. Setelah 2 kali kalah sama Pak Jokowi, dia ditarik rekonsiliasi sama Pak Jokowi, dia korbankan egonya sampai mau masuk jadi kabinet. Ini nggak gampang menurut saya. Di Indonesia ini, aku orang desa, Mbak. Setiap 5-6 tahun sekali, aku tuh mengikuti proses pemilihan kepala desa di kampung saya. Dan saya yakin di kampung-kampung yang lain juga sama. Kalau ada pilihan kepala desa, calon yang kalah itu biasanya nggak omongan sampai 6 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Keluarganya pun kemudian menjadi pecah atau pisah begitu. Boro-boro ditawarin untuk gabung menjadi anggota perangkat desa, mau. Omongannya pun nggak mau. Putus silaturahmi. Tapi Pak Prabowo tidak. Kalah tahun 2014, selama tahun 2000 sampai tahun 2019, Pak Prabowo tidak masuk kabinet, tapi Gerindra tetap diminta mensupport pemerintah masih mau. Bahkan tahun ini, periode ini, 1924, beliaunya diangkat menjadi menteri, Pak Jokowi bersedia. Ini kalau nggak figur yang benar-benar memikirkan negara, demi keberlangsungan negara, nggak bakal mau, nggak gampang ini, urusan ini. Jadi menurut Anda jiwa satria Pak Prabowo? Jiwa satria demi bangsa dan negara. Itu yang membuat Anda kemudian mau yang membuat saya jatuh cinta sama Pak Prabowo. Kalau kemudian dikatakan Pak Prabowo karena ini last chance akan menghalalkan segala cara, saya lihat tipe Pak Prabowo nggak tipe seperti itu. Dia orang yang sangat konstitusional dan sangat taat sama aturan. Saya yakin dia akan tertib mengikutinya. Kami di tim ini dilarang untuk ikut mencaci maki, menuduh-nuduh, menghormati semua setiap perbedaan. Pernah ada tamanu bantahan keras dari kami menghadapi tuduhan-tuduhan itu. Nggak ada. Kita terima aja tuduhan itu. Saya sambil minum ya Pak. Ya silakan. Kita kerja keras, ya kan? Kita bekerja dengan sistematika, dengan skema yang kita buat, dengan jadwal yang kita buat, ya kan? Tapi nggak usah terlalu ngoyo dan nggak usah terlalu untuk menyerang kanan kiri. Kita buat ketawa-tawa saja. Nah, soal ketawa-ketawa itu yang kemudian menarik. Di 2019 ketika Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi, kala itu kan Pak Prabowo menunjukkan sikap kemiliteran yang luar biasa. Ya, emang dia orang militer masa nggak boleh? Yes, maksud saya konsep kampanyenya berbeda dengan Pak Jokowi. Dan sekarang berbeda lagi. Pak Prabowo yang sekarang muncul sebagai Pak Prabowo yang jiwanya keanak mudaan. Terus kemudian sampai ada muncul istilah gemoy, terlihat lebih atraktif, terlihat lebih ceria. Apakah ini kemudian jadi bagian dari strategi juga untuk menggait alamiah, nature aja Mbak, ini alamiah saja. Alamiah saja. Kenapa? Karena memang Pak Prabowo kan biar tampil dengan khasnya Pak Prabowo. Nanti Mas Gibran juga biar tampil dengan muncul Mas Gibrannya saja, anak muda yang pandai bergaul, yang santai, yang nyantai, yang nggak terlalu formal begitu. Ya silakan aja. Yang sebagaimana anak milenial hari ini, nggak suka yang formal, nggak suka yang serius-serius. Ya biarin aja. Sampai hari ini Mas Gibran tidak pernah menampakkan yang terlalu serius, terlalu formal. Kita desain bahwa pasangan kita ini tampil dengan dirinya alamiah. Sebagaimana Prabowo dan sebagaimana Gibran. Tidak usah kita terlalu mengada-ngada. Kalau Pak Prabowo yang asli itu kayak apa sih, Gus?
Pak Prabowo yang ngasih itu ya yang saya tahu orangnya humoris. Memang aslinya lucu ya Gus? Lucu, humoris. Kalau bicara sistematis, konsepsional, Oke. ya tekun, disiplin. Dan yang paling penting humanis. Sama orang baik. Dia menganggap bahwa kawan 1000 kurang, musuh 1 berlebihan. Itu orangnya saya lihat begitu. Kalau ngeliat gini, orang melihat mungkin kalau Pak Prabowo tidak disandingkan dengan Pak Gibran, dengan Mas Gibran, isu-isu minus belakangan ini mungkin nggak akan tertuju ke Pak Prabowo gitu. Bisa jadi, karena takut. Begitu Pak Prabowo ngambil sama Pak Gibran itu takut. Kenapa takut? Karena tadi saya katakan di awal, Pak Prabowo sama Mas Gibran ini adalah join 2 kekuatan, rekonsiliasi 2 kekuatan besar di Indonesia. Yaitu kekuatannya Pak Jokowi sama kekuatannya Pak Prabowo. Ini menyatu jadi satu untuk menatap masa depan. Gus, gimana yakin Gus Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menang mengungguli Ganjar Mahfud dan juga Anies Imin? Ya yakin lah, gimana nggak yakin. Masyarakat mau menerima kok dengan baik. Programnya lebih konkret dibanding yang lain. Oke. Programnya lebih konkret, Mbak. Isunya lebih konkret yang ditawarkan kepada masyarakat. Apa itu? Rekonsiliasi. Nomor 2, keberlanjutan plus. Apa yang sudah baik di dalam diri pembangunan Pak Jokowi, kita lanjutkan. Bangsa Indonesia ini yang dibutuhkan hari ini itu. Dia butuh rekonsiliasi, nggak mau ribut-ribut. Oke. Karena nggak ingin ribut, maka butuh rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi kekuatan politik paling besar di Indonesia ini adalah pendukungnya Pak Jokowi sama pendukungnya Pak Prabowo. Coba lihat hari ini. Dengan pendukungnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo menyatu. Sudah nggak ada lagi nih suasana pemilu kita hari ini. Cebong kampret. Dulu kan cebong kampret rame. Hari ini nggak ada. Nggak ada atau belum Gus? Nggak Karena ada. kan belum kampanye nih. Nggak ada nih. Nggak ada tanda-tandanya cebongnya kabur, kampretnya kabur. Kenapa? Karena 2 kekuatan ini nggak mau diadu domba. Ya kan? Yang kedua, dalam diri rekonsiliasi, namanya orang rekonsiliasi dibutuhkan persatuan. Oke. Ya kan, namanya persatuan dibutuhkan kegotong royongan. Ini menjadi modal sosial, modal dasar yang luar biasa. Nomor 2, isu keberlanjutan. Apa yang sudah baik dalam Pak Jokowi dilanjutkan. Hilirisasi dilanjutkan. Ada berani. Tim sukses maupun paslon lain yang berani mengatakan ada hilirisasi. Nggak ada yang berani. Bahkan saya baca di majalah Tempo, ada wawancara salah satu petinggi tim suksesnya mereka mengatakan akan meninjau pelarangan ekspor nikel. Oke. Kan akan mengembalikan kita menjadi negara natural base, bukan lagi negara industri. Kita ingin menjadi negara industri. Kenapa? Nggak mungkin negara kita akan maju kalau tanpa negara industri, nggak ada added value. Oke. Nah, dari sini saya yakin pertama dari program lebih nyata, lebih konkret. Coba kalau kita bedah yang lain, isunya. Isu perubahan yang diusung oleh Anies Muhaimin misal. Perubahan itu minimal harus ada 3 syarat. Pertama, ide perubahannya apa? Oke. Kedua, institusi yang mau diubah apa? Ketiga, aktornya pengubah siapa? Pertama, dari segi aktor yang mau diubah. 2 partainya terlibat pemerintahan 10 tahun. Kok mau menawarkan perubahan-perubahan apa? PKB sama Nasdem di dalam pemerintahan 10 tahun. Syarat rukun perubahan udah nggak ada dari sisi aktor. Oke. Apalagi ide perubahan, ide apa yang mau diubah yang ditawarkan masyarakat. Absurd tawaran perubahannya itu. Dia mengatakan perubahan adalah mencari lapangan tenaga kerja bagi milenial lebih gampang. 20 tahun.
Menteri Tenaga Kerja di tangan PKB. Hmm. Hari ini dia menjadi aktor perubahan. Dari mana caranya? Oke. 20 tahun loh. Hmm. Menteri Tenaga Kerja mulai dari zaman SBY, Herman Suparno, Muhaimin Iskandar, Hanif Dhariri, sekarang Ida Fauzia. Yang paling bertanggung jawab terhadap mencari kesempatan kerja ini siapa? Market placement ini siapa? Ya kan, working placement. Ya kan? Menteri Tenaga Kerja. Ngomong perubahan, dari sisi aktor, idenya nggak ketemu. Institusinya pun nggak ditawarkan dengan baik. Kalau yang satu lagi? Ya kan, malah nggak ketemu isunya. Penegakan hukum katanya. Ya kalau kita mau ngomong penegakan hukum, kita buka aja rapotnya. Pihak-pihak tertentu yang dalam petik ada banyak masalah hukum itu di mana letaknya? Terus kekuatan Prabowo Gibran ada di mana? Individunya, sosoknya, yang satu tegas, sangat matang, strong leadership, yang satu milenial. Kedua, idenya, program yang ditawarkan, konkret. Gus, itu gimana Gus mendelivery visi misi yang semua tadi Gus Nusron sempat katakan ke mereka supaya mereka benar-benar melihat, oh Prabowo Gibran itu sosok yang memang kredibel dan pantas untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Meskipun kampanye cuma 22 bulan setengah, mulai hari Selasa mendatang, tapi kan masyarakat memantau rekod dua kandidat ini kan sudah lama. Dan program-program ini kan sudah ditawarkan oleh Pak Prabowo sama Mas Gibran kan nggak sekali dua kali di publik. Sehingga ini akan menjadi perbincangan. Contoh, dalam rangka mengatasi kualitas sumber daya manusia, Pak Prabowo mempunyai program unggulan yang sangat dahsyat. Ngasih subsidi makan siang sama susu gratis buat semua anak sekolah Indonesia. TK, PAUD, SD, SMP, SMA. Semua anak Indonesia. Ini jauh lebih konkret, sehingga anaknya sehat, bergizi, otaknya cerdas. Ini lebih bagus. Saya kemarin ditanya di media, saya jawab ini, Pak, kan kebetulan ada itu kandidat lain yang menawarkan akan membangun di setiap ibu kota provinsi stadion, seperti JIS. Terus? Ya saya jawab, ya silakan bangun stadion di setiap ibu kota provinsi. Tapi siapa yang mau main sepak bola kalau anak-anaknya stunting semua? Kalau nggak bergizi. Silakan bangun sepak bola, stadion. Kami senang dibangunkan stadion, tapi kami lebih senang memulainya itu tidak dari stadion, tapi memulainya itu adalah dari peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan gizi yang cukup, ya kan, protein yang cukup, sehingga dia menjadi generasi unggul. Kalau dia jadi pemain sepak bola, pasti pemain sepak bola yang handal. Gus, kita masuk ke pertanyaan cepat. Pak Prabowo adalah sosok yang tegas, jujur, idealis, negarawan. Mas Gibran adalah sosok yang milenial, pinter, imajiner. Pak Ganjar adalah sosok yang nggak mau komentar orang lain aku. Pak Anies adalah sosok yang nggak mau komentar yang lain. Kalau gitu pertanyaan terakhir gini, apa kelemahan Prabowo Gibran? Jarak usia yang terlalu jauh. Itu jadi kelemahan. Seperti bapak anak, sehingga kadang-kadang itu menyulitkan untuk komunikasi sedikit. Tapi sekarang gampang ya? Sekarang gampang. Udah cair awal-awal. Kan kayak ini kan bapak anak. 172, 136. 2 kali lipat kan? Iya. Tapi nggak jadi hambatan ya? Untung bukan pasangan suami istri, kalau pasangan suami istri. Tapi nggak jadi hambatan ya Gus? Nggak jadi hambatan, biasa. Terima kasih Gus, sudah bergabung di Living on Point. Sama-sama. Itu dia tadi perbincangan saya bersama dengan Gus Nusron Wahid. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.
Living on Point.